sebenarnya dalam bahasa dalam bahasa aslinya ya, itu saya bacakan begini ya, dalam bahasa aslinya dikatakan begini. Hupago opiso ego atau hupago opiso mo. Artinya apa? Get behind me, pergilah ke belakangku. Jadi berkata pada Petrus, pergilah kau ke belakang. Kenapa dibilang pergi ke belakang? Karena Yesus berkata, engkau suatu batu sandungan. Batu sandungan itu kan ada di depan. Sehingga kalau Yesus jalan terus, dia akan tersandung. Makanya batu sandungan itu harus dibuang ke belakang, supaya Yesus lancar jalannya ke depan. Maka dia katakan, pergilah kau ke belakang, iblis. Jadi, udah berbeda kan? Hanya beda 2 ayat loh. Yang pertama dikatakan, diberkatilah kau Simon bin Yunus. Bukan manusia yang mengatakan itu, tetapi Bapakku di sorga. Roh Kudus yang bicara padamu. Sekarang apa dikatakan? Dinyaklah iblis. Nah, jadi bukan lagi apa yang ada di situ, iblis yang ada di situ. Kok bisa cepat beralih ya? Dikatakan lagi, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Perhatikan, Yesus tidak berkata, bukan apa yang kau rasakan, bukan apa yang kau inginkan. Nah, dia katakan apa yang kau pikirkan. Artinya, ada suatu pribadi jahat, yaitu iblis, yang menguasai pikirannya. Kenapa? Mereka sama-sama tahu yang namanya Petrus dan murid-murid lainnya dan orang-orang Yahudi lainnya itu masih berpendapat Mesias datang ke dunia. Ini masih berpendapat, namanya berpendapat bukan keinginan, bukan perasaan. Berpendapat itu ada pikirannya. Masih berpikir bahwa Mesias yang datang ke dunia itu akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Nah, kalau sampai Yesus ditangkap dan dibunuh, nah terus siapa yang jadi pemimpin? Itu yang dia pikirkan. Disitulah iblis masuknya. Itulah, harus berhati-hati. Dari sini kita bisa melihat, saudaraku, murid-murid memang berpengertian demikian. Mesias itu akan membebaskan dari Romawi. Kisah 1 ayat 6, Lukas 24 ayat 21, dan lain-lain. Dan mereka berkali-kali kan di antara mereka itu saling berdebat. Siapa yang akan dapat posisi lebih baik pada saat kerajaan itu datang? Dalam Matius 18 ayat 1 dan seterusnya. Jadi saudara-saudara dikasih Tuhan, dari sini kita bisa melihat bahwa pikiran itu memang lemah dan iblis bermain dalam pikiran. Yang kedua, memang Roh Kudus waktu datang kepada Petrus itu hanya untuk satu kasus itu, untuk menyatakan Yesus adalah Mesias, bukan untuk tinggal permanen. Nah, jadi jangankan saudara katakan di perjanjian lama Roh Kudus tidak permanen, dalam kasus Petrus pun tidak permanen. Makanya sesaat dia katakan dipenuhi Roh Kudus, sesaat lagi dipenuhi iblis, makanya diusir. Bahkan dia menyangkal Yesus. Mana mungkin ada Roh Kudus dalam? Kalau dia menyangkal namanya Roh Kudus, itu justru yang membuat dia percaya. Tidak ada seorang manusia pun yang bisa menyatakan Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus. Nah, kok Petrus malah menyangkal? Artinya nggak ada Roh Kudus di situ. Memang belum permanen saat itu. Permanen setelah Yesus naik ke sorga. Setelah Yesus naik ke sorga, dia berikan penolong itu. Dikatakan dia akan menyertai engkau selama-lamanya. Maka saat Pentekosta terjadi, saat Roh Kudus datang, dia sesuai selama-lamanya. Tidak akan lagi. Gitu loh. Tapi sebelum itu, ya kadang ada, kadang enggak. Jadi nggak usah lagi diperdebatkan segala macam. Ya, memang begitu faktanya. Yesus naik ke sorga, barulah Roh Kudus itu selama-lamanya. Itu perkataan Yesus. Berkali-kali Yesus mengatakan, bukan sekali saja. Yang kedua, contohnya lagi, bagaimana pikiran itu gampang sekali disesatkan, ya, diperdaya oleh iblis. Jadi kita hati-hati nih. Pesannya itu hati-hati tuh. Kalau katanya Musa, katakan Syama, berhati-hatilah. Ayat berikutnya adalah Lukas 6 ayat 20. Di contoh lain, Lukas 6 ayat 20. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, berbahagialah
sama makario ya. Artinya diberkatilah. Berbahagialah, diberkatilah, hai kamu yang miskin. Tohoi, poor, tohoi, miskin. Karena kamulah yang punya kerajaan Allah. Ini orang kalau mengandalkan pikiran, dia menganggap ini ada berlaku untuk semua orang. Tidak, ini disampaikan pada murid-murid, bukan semua orang. Jadi jangan kita mengabarkan Injil kepada orang-orang miskin yang belum percaya Yesus, tapi kebetulan dia miskin, kita bacakan firman ini, berbahagialah engkau, orang miskin, karena engkau punya kerajaan Allah. Bukan begitu. Ini disampaikan kepada orang-orang murid-murid. Jadi orang-orang sudah percaya. Tapi orang yang percaya yang belum percaya, gak ada gunanya disampaikan itu. Karena memang perintah ini untuk orang-orang yang percaya. Jadi kita juga jangan sembarangan menginjili orang, mencomot firman, dia sampaikan kepada orang. Kamu orang miskin di pinggir jalan nih, gelandangan semua nih. Ingat ya, engkau punya kerajaan Allah. Ini hanya disampaikan pada murid. Yang pertama. Yang kedua apa? Apa maksudnya? Waktu dikatakan, kamu yang miskin yang mempunyai kerajaan Allah. Kamu yang tohoi, poor, yang mempunyai kerajaan Allah. Apa maksudnya? Mari kita lihat. Selama kita membahas Injil, baik Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kalau kita membaca ayat di Lukas, kita juga harus membaca di Matiusnya bagaimana, di Yohanesnya bagaimana, di Markusnya bagaimana. Kalau saya membaca di Markus, kita juga baca yang lain. Nah, Injil Yohanes, Injil Matius, Lukas. Supaya kita paham gambarannya seperti apa. Kalau kita melihat ke Matius, tadi kan Lukas 6 ayat 20. Kalau kita melihat itu di Matius, ternyata begini bunyinya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Itu apa? Di hadapan Allah. Beda kan? Kalau Lukas hanya mengatakan berbahagialah orang miskin. Berbahagialah kamu yang miskin. Karena kamu lah yang punya kerajaan Allah. Tapi dalam Matius ada tambahannya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Mereka lah yang punya, karena mereka yang punya kerajaan surga. Loh, ada beda. Dan bedanya itu sangat prinsipil. Karena dikatakan di hadapan Allah. Apakah bertentangan? Bukan bertentangan. Matius melengkapinya dengan mengatakan di hadapan Allah. Masih nggak ngerti juga apa maksud di hadapan Allah? Apa artinya miskin di hadapan Allah? Apa sih maksudnya miskin di hadapan Allah? Maka kita lihat kepada bahasa aslinya. Bahasa aslinya menyatakan begini. Akarioi hoi, petohoi. Diberkatilah, hai kamu yang miskin. Ada kalimat berikutnya yang merah itu. So, pneumati. Hoti auton estin, basilia ho uranon. Yang diberkatilah orang yang tahu dirinya miskin. Oh, pneumati. Alam. Oh, ternyata yang tahu, yang sadar bahwa dia miskin di dalam roh. Karena punya mereka adalah kerajaan surga. Dalam Injil yang bahasa Inggrisnya baik King James maupun New International Version maupun versi-versi yang lain bahasa Inggris dituliskannya begini. Blessed are the poor. Diberkatilah orang yang miskin. In spirit. Blessed are the poor in spirit. For there is the kingdom of heaven. Karena mereka lah yang punya kerajaan. Oh, orang-orang yang sadar toh bahwa mereka miskin di dalam roh. Apa yang miskin dalam roh? Ternyata yang dikatakan hoi to pneumati atau poor in spirit itu tidak ada hubungannya dengan uang, tidak ada hubungannya dengan kekayaan, tidak ada. Tapi itu menunjukkan miskin dalam roh itu artinya apa? Orang-orang yang merasa tidak berdaya dan hanya bergantung kepada Tuhan saja. Orang-orang yang sadar akan ketidakmampuannya dan ketidaklayakannya untuk masuk surga. Orang-orang yang rendah hati, bukan yang arogan, itu yang memiliki kerajaan surga. Makanya Yesus mengatakan, biarkan anak-anak ini datang kepadaku, sebab dia yang punya kerajaan surga. Karena anak-anak itu merasa tidak berdaya apa-apa. Itu sebab Yesus katakan, ada seorang pemungut cukai di rumah ibadah, berdiri di belakang, melihat ke atas pun dia tidak berani, kan dia masa berdosa. Sementara ada
Yesus menjadi manusia, menjadi hamba. Kok kita masih macam-macam. Jadi dimaksud sini miskin itu adalah miskin dalam roh. Bisa bayangkan bagaimana iblis masuk kepada hamba-hamba Tuhan, menjelaskan sampai berbusa-busa bahwa ini berbicara soal kemiskinan, uang, kekayaan, itu berkekurangan. Bukan. Inilah kurang ajarnya iblis itu. Itu. Jadi yang pertama, pikiran itu karakteristiknya, cirinya adalah berpikir jahat. Yang kedua, mudah sekali disesatkan, diperdaya. Yang ketiga adalah berpikir hal yang sia-sia. Rasul Paulus mengatakan pada jemaat di Efesus, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi kamu sama seperti orang-orang sekitarmu itu loh, yang tidak mengenal Allah, tidak percaya, tidak diselamatkan dengan pikirannya yang sia-sia. Karena mereka pikirannya masih pikiran dunia, sia-sia di hadapan Tuhan. Kalau kau masih memikirkan hal-hal yang dunia, itu sia-sia di hadapan Tuhan. Tapi kita ini sudah berpikir mengenai hal yang di atas, yang mulia, yang manis, yang agung. Itu yang kita pikirkan. Itu yang kita pikirkan bahwa saya sudah menjadi anak Allah, saya sudah diselamatkan. Ada kepastian dalam iman pada Kristus. Bukan lagi ada keraguan. Itu yang namanya pikiran yang benar di hadapan Allah. Kalau pikiran sia-sia itu, saya akan punya rumah, punya mobil. Itu sia-sia, karena itu semuanya akan mati. Itu bagian semua. Makanya dikatakan, orang-orang yang tidak mengenal Allah itu, yang berpikir sia-sia itu, Rasul Paulus mengatakan, orang-orang seperti demikian, itu pengertiannya sudah digelapkan. Dan sifatnya sudah permanen, perfect. Eskotominoi, sudah perfect, sudah sempurna, sudah permanen. Dan dijauhkan juga dari persekutuan dengan Allah, orang-orang demikian. Itu juga sifatnya permanen, perfect. Jadi orang-orang yang tidak mengenal Allah itu, yang berpikir sia-sia itu, kenapa? Karena pengertiannya sudah digelapkan, gak ngerti-ngerti. Dijauhkan malah dari persekutuan dengan Allah. Dan sifatnya permanen, gak bisa kita rubah. Kenapa? Karena kebodohan yang ada dalam mereka. Karena kedegilan hati mereka. Jadi gak bisa dirubah. Jadi kalau kita menyampaikan firman Tuhan kepada seseorang yang tidak mengenal Allah, yang masih berpikir sia-sia, ya gak akan dia mengerti, saudara-saudaraku. Karena sifatnya sudah permanen. Jadi bagaimana dong, Pak? Dia nggak bisa diselamatkan. Saya bukan bilang tidak bisa diselamatkan. Saya bilang, saudara, kalau sudah menyampaikan firman itu pada mereka nggak mudang-mudang juga. Artinya degil juga. Ya jangan putus asa, atau jangan kecil hati, atau jangan kecewa. Memang orang itu memang bodoh dan hatinya degil. Jadi bagaimana dong, Pak? Apakah saya berhenti atau saya terus? Ya terus. Nah, tapi dia degil, Pak. Ya, orang yang dinyatakan permanen di sini, digelapkan pengertiannya, dijauhkan dari persekutuan dengan Allah. Cuma ada dua kemungkinan, saudaraku. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, memang statusnya saat ini dia masih permanen dijauhkan dari persekutuan dengan Allah. Masih permanen digelapkan dari pengertian. Tapi pada saatnya kedagingan dia itu mati. Saat kedagingannya dimatikan oleh Allah dan dihidupkan dalam roh, nah selamatlah orang itu. Yang kedua, mungkin memang belum saatnya saat itu. Saat itu dia dimatikan dagingnya dan dibangkitkan oleh Allah supaya hidup dalam roh. Mungkin masih perlu beberapa waktu lagi, yaitu urusannya Tuhan kapan. Tapi kita jangan kecewa. Kita harus terus mengabarkan. Jangan sampai kita keluar pertanyaan begini. Ya tapi Pak, kalau dia nggak bisa, nggak tobat-tobat deh. Bukan nggak tobat-tobat. Mungkin waktunya bukan sekarang, nanti. Ya terus saja. Jadi ini bukan artinya permanen selama dia dalam daging. Kalau dia sudah mati, ya sudah habis permanen. Kita hidup dalam roh. Sama kayak kita juga dulu permanen dagingnya. Yesus katakan, yang lahir dari daging adalah daging. Saya juga dulu lahir dari daging. Ya daging sampai saya mati. Maksudnya jiwanya mati, kedagingan yang mati, lalu saya dibangkitkan. Maka saya hidup dalam roh. Siapa yang lahir dari roh adalah roh.
Jadi ini bukan bicara tubuh ya, bukan bicara tubuhnya mati. Kita lagi bicara jiwa ini. Bicara jiwa, apa itu? Pikiran, keinginan, kehendak. Jadi bukan bicara tubuh yang mati. Kita belum sampai ke tubuh nih, ini masih ngomong jiwa. Tubuh nanti, berapa minggu kemudian berbicara tubuh. Yang keempat, pikiran kita itu selalu cenderung berpikir hal-hal yang duniawi. Makanya Rasul Paulus katakan pada jemaat di Filipi, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang sekitar jemaat Filipi, bukan orang Filipi yang percaya, tapi orang Filipi yang belum percaya. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus, orang-orang Filipi yang belum percaya. Itu adalah seteru salib Kristus. Kesudahan mereka itu ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada duniawi. Ini peringatan kepada jemaat di Filipi, jangan sampai kau ketularan kepada orang-orang itu. Sama kayak kita. Saya kasih contoh. Ini contoh ya. Yesus itu memerintahkan yang harus dilakukan itu adalah perjamuan kudus. Lakukanlah ini sebagai peringatan bagi. Ada gereja yang melakukan sebulan sekali, ada yang 3 bulan sekali, ada yang 6 bulan sekali, ada yang setahun sekali, tapi ada juga yang seminggu sekali. Tapi dia melakukan perintah yang Yesus lakukan. Lakukanlah ini sebagai peringatan. Adakah Yesus mengatakan, rayakanlah kelahiran? Tidak ada. Tidak ada di firman Tuhan itu. Dan tidak ada rasul-rasul juga menyatakan demikian. Rayakanlah kelahiran Yesus. Tidak ada. Tidak ada perintah itu. Tapi kita melakukannya. Ya nggak salah, silahkan saja. Tapi yang jadi poinnya begini. Untuk perjamuan kudus tidak pernah ada panitia. Untuk perjamuan kudus dianggap biasa saja. Tapi untuk Natal pasti ada panitianya. Ada seksi pendanaannya, ada seksi dekorasi, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi untuk perjamuan kudus tidak ada. Hanya diumumkan saja, minggu depan kita ada perjamuan kudus. Hanya panggil peringatan seperti itu saja. Dan akhirnya apa? Panitia Natal akan membuat bagaimana pohon Natalnya. Dihias ini, dihias itu, tema Natal kita akan dibuat. Sifatnya semua hiasan-hiasannya dia duniawi. Saudara lupa Pak, ada jemaat yang masih dalam kesusahan. Jiwanya masih tertekan. Jiwanya kosong. Mereka yang harus dihiasi. Bukan pohon Natalnya yang dihiasi. Jadi, yang Natal di panitia di gereja itu untuk mengisi jiwa-jiwa itu. Masih sibuk untuk hal-hal yang sifatnya keduniawian. Dihias ini. Emangnya Tuhan menilai kita dari pohon Natal yang kita buat? Hati-hati, di situ iblis nanti akan masuk. Maka dikatakan jangan pakai pikiran kita. Bahaya. Karena pikiran kita itu selalu cenderung kepada keduniawian. Hati-hati. Saya bukan bilang tidak boleh perayaan Natal. Walaupun di rumah saya juga saya tidak pasang lagi pohon Natal. Udah 5 tahun lebih nih. Ya. 5 tahun. 5 tahun kami nggak pasang pohon Natal lagi. Dulu masih sering pohon Natal. Pohon Natal kami itu tingginya 4 meter lebih. Benar nggak sih, Son? 4 meter lebih tingginya pohon Natal kami itu. Setiap tahun dibuat. Tapi sekarang enggak, Tuhan. Saya nggak mau lagi menghias pohon Natal. Saya lebih baik menghias jiwa-jiwa yang kering. Karena itu kerinduanmu, Tuhan. Yang terakhir, orang-orang yang mengandalkan pikirannya itu akan membawa kepada perselisihan. Bukan hanya zaman sekarang. Sekarang di YouTube kan ribut-ribut di YouTube. Dari mulai zaman pandemi di tahun lalu, atau tokoh gereja ini ngomong ini disamber sama yang lain. Nanti ada lagi keluar boleh bercerai kalau istrinya itu zina. Mulai ribut lagi di YouTube segala macam. Mengeluarkan perdebatan karena berdasarkan pikiran mereka masing-masing. Ya tapi kan Pak, kebenaran harus dinyatakan. Ya tapi bagaimana Yesus mengajarkan? Bagaimana firman Tuhan mengajarkan kalau kita mengingatkan saudara kita salah? Galatia 6 ayat 1. Galatia 6 ayat 1 itu dilakukan. Nggak langsung di YouTube sama YouTube. Ini sudah terjadi dari zaman dulu. Bagaimana Paulus dan Barnabas berselisih dengan tajam. Itu Paulus sama Barnabas itu sama-sama pelayan yang seiring.
Barnabas, mari kita kunjungi lagi daerah-daerah yang pernah kita layani. Barnabas setuju. Barnabas katakan,